Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi bersama saya Edlin di channel Belajar Coding. Di video ini saya akan menjelaskan tentang fungsi string ya. Jadi fungsi itu tidak hanya fungsi standar yang kemarin sudah saya jelaskan di dua video itu, di sini ada yang namanya fungsi string juga. Jadi nanti di string ini akan ada banyak fungsi yang nanti saya jelaskan dan saya praktekkan juga. Kalau seumpama nanti cukup untuk satu video, nanti saya bisa jadikan satu video. Kalau memang nanti gak cukup, bisa nanti saya bagi dua, karena memang sintaksnya lumayan cukup banyak ya. Oke, saya lanjutkan aja dulu. Nah, di sini dia fungsi string. Jadi di sini ada beberapa, ada tiga ya. Ada tiga fungsi string. Yang pertama ini ada yang namanya fungsi trim, yang kedua fungsi modifikasi string, yang ketiga fungsi gabungan string. Nah, fungsi yang pertama, fungsi trim, itu melakukan pemotongan pada string yang diinputkan. Jadi kalau bahasa saya sendiri ya, trim ini fungsinya untuk memotong teks yang ada di string. Jadi kita bisa memotong bagian-bagian teks yang mana yang akan ditampilkan. Begitu. Jadi yang di apa ya namanya ya sih dipotong dari sebuah teks. Ini nanti saya praktekin satu persatu ya, satu persatu dari kesemuanya, jadi biar nggak makan waktu banyak ya. Ini jadi saya jelasin dulu satu persatu. Oke, lanjut lagi di fungsi modifikasi string. Jadi fungsi modifikasi string ini ada tiga jenis tadi itu ya. Jadi ada substr, str, dan str replace. Untuk substr ini fungsinya mengambil bagian dari suatu string. Contohnya seperti hello world gitu ya. Teksnya hello world, itu kita mengambil 6 karakter setelahnya. Nah, substr itu ini. Contohnya 5 karakter setelahnya. Hello itu berapa karakter ya? 5 ya. Sama spasinya jadi 6. Kalau saya ngambil 6 karakter setelahnya dari sebelah kiri, itu pastinya yang muncul, yang keambil kan cuman hanya word-nya saja. Seperti itu contohnya untuk substr. Oke, berikutnya str ya. Jadi di sini kan str itu menampilkan karakter yang dimulai dari karakter yang ditemukan pada string sampai akhir. Jadi sebenarnya str ini hampir sama seperti substr ya. Cuman bedanya substr ini memotong teks yang sudah ditentukan, contohnya ya. Dia kan mencari juga sama. Mencari juga contohnya hello world, dan saya hilangin itu hello. Dia akan muncul hanya hello-nya saja kalau substr. Kalau substr sih trim. Kalau trim itu dia mencari data juga, jadi yang dicari itu untuk memotongnya. Nah, bedanya dengan str ini, itu dia contohnya hello world ya. Saya tentukan untuk mencari data word, tetapi dia nanti yang ditampilkan itu yang word-nya saja. Jadi hello-nya nggak ada. Nah, hampir mirip sih dengan trim ya. Sorry, bukan substr ya, tapi trim. Kalau trim ini kan dia kan ada string isinya itu hello world, dan pada saat saya tentukan untuk mencari data word begitu ya, word-nya saja, nanti dia itu akan muncul hanya hello saja. Mirip-mirip kebalikannya begitu. Nanti langsung saya praktekkan juga ya bagian yang ini. Oke, kita lanjut lagi di str replace. Untuk str replace ini fungsinya untuk mengubah suatu string dengan string lainnya. Ya kan,
dari replace ini kan sudah bisa dilihat ya. Jadi fungsinya itu untuk mengubah teks dengan teks yang berbeda. Jadi contohnya seperti hello world ya. Wordnya itu saya rubah menjadi Edlin contohnya. Jadi dia akan berubah menjadi hello Edlin. Yang awalnya string itu namanya hello world. Dia akan dirubah menjadi hello Edlin. Contohnya kurang lebih seperti itu untuk str replace. Oke, kita lanjutkan lagi di fungsi gabungan string ya. Oke, untuk fungsi gabungan string ini sama persis kayak fungsi modifikasi ya. Dia ada 3 juga, yaitu berupa explode, implode, dan split. Nah, jadi yang pertama, explode ya. Explode ini fungsinya untuk memisahkan teks berdasarkan kriteria tertentu. Jadi, apa namanya? Explode ini fungsinya untuk memisahkan teks, bahkan bisa dipecah per kata. Nanti bisa dilihat pas saya praktekin ya. Oke, kita lanjutkan. Sekarang yang kedua, implode ya. Jadi, implode ini fungsinya untuk menggabungkan isi di dalam array menjadi satu string dan dipisahkan dengan menggunakan tanda tertentu. Ini untuk implode. Hampir mirip seperti explode ya. Jadi implode ini menggabungkan dulu, tetapi juga dia juga memisahkan dengan tanda tertentu, hampir sama ya. Oh, beda. Kalau ini dengan tanda tertentu, kalau yang explode itu memisahkannya dengan kriteria tertentu. Hanya saja bedanya dia menggabungkan juga ya untuk implode. Kita lanjut lagi bagian yang split. Oke, split ini fungsinya ya untuk memisahkan data yang ada di array ataupun di teks dengan menggunakan batasan argumen ekspresi. Jadi kalau dari contohnya, split itu hampir mirip dengan implode. Bedanya kalau implode ini dia menggabungkan isi dari dalam array ya. Terus kalau yang split ini dia memisahkan data yang ada di array. Implode ini juga dia bisa memisahkan dengan menggunakan tanda tertentu ya. Kalau yang split ini kan menggunakan batasan argumen ekspresi. Daripada sulit-sulit, kita praktekin aja langsung ya, supaya bisa langsung tahu fungsinya dari kesemua ini. Oke, saya langsung praktekin ya, satu persatu, mulai dari yang trim dulu. Oke, saya next dulu untuk melihat sintaks trim dan yang lainnya ini ya. Oke, kalau untuk sintaks trim seperti ini, sampai sintaks replace seperti ini ya. Bagi teman-teman yang mau ngetik sintaksnya, bisa di pause saja dulu, setelah itu ini diketik ya. Oke, saya next. Ini ada explode, implode, yang terakhir split. Ini nanti saya coba satu persatu untuk sintaksnya, hasilnya seperti apa. Oke, ini saya tutup dulu. Sebelum praktek, jangan lupa aktifkan dulu aplikasi web servernya ya. Caranya klik start, setelah itu cari yang paling bawah sendiri, XAMPP atau SAM ya. Nih, pilih SAM Control Panel. Tunggu sebentar. Nah, di sini yang kita aktifkan cuma 2, Apache sama MySQL. Selainnya nggak perlu. Kalau ini aplikasi sudah aktif ya. Jadi, close saja kalau sudah aktif. Sekarang kita membuka folder web servernya. Posisinya itu, kalau aplikasinya sama kayak saya, itu di C, SAM, htdocs.
kita buat folder dulu di sini ya, folder baru namanya fungsi underscore string. Oke, setelah itu dibuka foldernya. Di sini saya buat file baru ya, pakai teks dokumen. Ini saya blok dulu. Nah, untuk teman-teman yang masih belum tahu menampilkan format teks ini, nanti ada video tersendiri, saya taruh linknya di deskripsi ya. Oke, ini diblok semua sama format teksnya, dan kita ganti namanya jadi apa ya, string gitu aja ya, fungsi string 1, fungsi underscore string 1 dot php. Yes saja. Kita edit pakai Notepad++ ya. Nih. Setelah itu saya ketikkan sintaksnya persis kayak contohnya tadi. PHP gini, yang pertama saya coba itu yang trim dulu. Di sini pakai komentar ya, trim. Nah, untuk komentar ini pernah saya jelasin di tutorial saya yang pengenalan PHP ya. Bisa nanti videonya saya sisipkan di linknya saya taruh di deskripsi juga. Oke, ini langsung aja, variabel str sama dengan hello world. Begini, titik koma. Ini saya tampilkan ya, pakai echo variabel str. Ini saya kasih baris baru di sini, pakai br ya. Di sini br. Oke, jangan lupa titik koma di akhir sintak. Di sini, ini yang atas ini saya memunculkan apa namanya, stringnya ya, hello world yang masih belum di trim. Yang di bawah ini yang saya tampilkan untuk yang di trim. Jadi ini trim, buka kurung tutup kurung ya, titik koma jangan lupa. Di sini variabel str koma. Nah, ini yang di trim ya. Jadi ini kasih tanda petik 2. Apa yang mau saya hilangin itu HED, tanda seru. Ini saya save, coba dijalanin ya di web browser. Oke, tadi localhost ya, localhost fungsi string 1.php. Bentar, ini ada yang error ya, variabel trim online 5. Ada apa dengan ini? Online 5. Coba saya cek lagi aja ya. Nih. Sorry teman-teman ya. Ini gak perlu begini, langsung trim ya. Pantesan tadi error. Nah, kalau fungsinya trim kayak begini, saya kecilin aja yang ini ya, supaya gampang. Jadi kalau yang ditampilin string aslinya itu hello world yang atas ini ya. Setelah di trim, yang di trim itu kan HED. Jadi yang nggak ada itu hello ya. D-nya nggak ada. Sama ini belum saya tambahin tanda seru ya. Nah, tanda seru ya. Sudah tanda serunya. Nah, jadi dia yang hilang HE,
D sama tanda seru, nggak ada. Ini fungsinya trim, jadi kita memotong, kita sesuaikan dengan apa yang mau dihilangin. Oke, di sini saya tambahin lagi untuk apa namanya, sub str ya. Saya ketikkan komennya di sini ya, sub str. Oke. Di sini untuk sub str saya langsung echo aja karena nanti saya pakai stringnya itu yang apa namanya, yang hello world yang di atas tadi ini ya. Oke, di sini saya ketikkan echo sub str, terus buka kurung, tutup kurung, keliru, sorry, tutup kurung, titik koma, jangan lupa ya. Nah, di sini untuk sub str ketikkan aja hello, tanda petik dulu ya, 2, jangan lupa, hello world. Oh, stringnya saya buat sendiri di sini ya. Saya ketikkan lagi di sini hello world. Setelah itu di sini kasih tanda koma. Nah, di sini int start, dia mulai dari yang keberapa. Jadi ini ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5. Yang mau saya tampilkan word saja. Totalnya tuh 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 sama spasinya ya. Jadi masukkan saja ini 6. Terus saya buat baris baru pakai echo aja ya. Begini, echo br. Nah, begini. Oke, ini saya save. Coba yang di sini refresh dulu ya. Wih. Dia ketumpuk ya. Oh, karena di sini belum ada echo, belum ada br juga ya. Di sini saya buat baris baru lagi yang bawahnya sini ya. Nah, begini jadinya. Ini saya save, refresh. Nah, hasilnya seperti ini. Fungsinya untuk sub str itu dia mengambil teks setelah 6 karakter setelah dari sebelah kiri. Sorry, 6 karakter dari sebelah kiri hitungannya kalau sub str ini. Jadi sebelah kiri itu 2, 3, 4, 5, 6. Spasi ini kehitung 1 juga ya. Jadi hello world. Kalau contohnya saya kurangi jadi 5 ini. Hasilnya seperti apa ya? Tetap sama ya, word juga. Tuh 2, 3, 4, 5. Jadi hitungannya juga sama, word juga 6. Dia juga masih kehitung spasinya. Coba kalau saya rubah menjadi 4, hasilnya apa? Nah, O-nya juga ikut. Jadi itu 2, 3, 4. O-nya juga ikut. Jadi fungsi untuk sub str ini dia menampilkan 6 karakter dari sebelah kiri. 6 karakter, setelah 6 karakter dari sebelah kiri. Fungsinya untuk sub str. Oke, kita lanjutkan lagi di str ya. Oke, di sini saya buat komentar lagi str. Untuk sintaknya dia sama ya, echo hampir sama kayak sub str. Saya pakai echo str buka kurung, tutup kurung, tanda petik, bukan tanda petik sih, titik koma, sorry. Di sini tanda petik 2 kali. Saya ketik lagi ya, hello world, tanda seru. Setelah itu di sini kasih koma ya. Nah, di sini ada string needle. Kita isi di sini. Hampir sama kayak sub str, cuman bedanya di sini saya tambahin yang namanya
teks juga, mirip kayak trim. Jadi di sini kan harusnya echo trim. Ini saya ngetiknya persis kayak gini. Hello world juga di sini pakai tanda petik 2. Setelah itu koma, dan di sini apa yang mau saya hilangkan. Seperti itu. Kalau mau pakai string bisa langsung begini tanpa harus pakai apa namanya? Tanda petik ya. Oke, di sini yang mau saya pilih itu word ya, word begini. Jangan lupa kasih BR, baris baru ya. Oke, di sini saya save. Hasilnya seperti apa nanti? Yang atas ini tadi kan, yang ini tadi kan itu sub str ya. Yap, word. Nah, jadi dia yang diambil itu hanya wordnya saja ya. Jadi fungsinya str itu kayak gini. Kalau saya praktekkan, jadi hello world, dia hanya wordnya saja yang diambil. Tadi kan fungsi str itu menampilkan karakter yang dimulai dari karakter yang ditemukan pada string sampai akhir. Nah, yang ditemukan jangan cuman word sampai akhir, berarti tanda petiknya juga ikutan ditampilkan juga. Kalau seumpama D-nya tidak saya tampilkan kayak apa ya hasilnya? Sama. Jadi yang ditemukan W dulu jadi sampai terakhir. Kalau W-nya saja kayaknya dia akan sama. Word yang ditampilkan. Nah, beda cerita kalau L yang saya tampilkan, ini hasilnya seperti apa? Low word. Oh, jadi dia hitungannya L-nya juga ikut ya. Hanya tidak ikut ya. Jadi seumpama yang saya tampilkan cuman RL, hasilnya seperti apa? RLD tanda seru. Jadi tadi kan apa tadi itu ya? Yang ditemukan pada string sampai akhir, sampai terakhir. Fungsinya untuk str seperti ini. Kalau ya H ya semuanya yang ditampilkan pastinya. Hello world. Saya coba edit word gitu aja deh. Nah, begini dia hasilnya cuman word sampai terakhir yang ditampilkan. Nah, seperti ini contohnya untuk yang str. Oke, kita lanjutkan lagi untuk str replace. Oke, untuk str replace ya. Sebentar, saya buka notepadnya dulu. Di sini saya kasih tanda str replace. Nah, begini. Sama seperti sebelumnya ya, langsung saja echo str replace buka kurung tutup kurung tanda titik koma, jangan lupa tanda petik 2 ya. Di sini saya ketikkan word dan di sini koma, mix search, mix replace. Di sini kalau teman-teman mau lihat, di sini biasanya dia muncul seperti semacam informasi begitu ya. Di sini apa yang mau diketikkan, sintaksnya apa namanya. Di situ biasanya dia muncul. Oke. Di sini saya ketikkan Adeline. Ini yang di replace ya. Oke, di sini tanda petik hello world, tanda seru. Nah, seperti ini. Saya save ya. Oke, ini coba di refresh. Hasilnya kayak apa? Nah, dia muncul hello Adeline. Jadi dia fungsinya untuk mereplace. Dicarinya kan dari word ya, yang dicari pertama.
Mana tadi itu ya? Yang dicari pertama itu word. Wordnya ini diganti menjadi Adlin. Mudah kalau untuk replace ini juga hampir gak ada bedanya ya. Cuman bedanya yang sub str ini dia menampilkan setelah beberapa karakter. Kalau yang ini dia fungsinya untuk mereplace, mengganti. Nah, kalau seumpama saya coba kayak trim ini kan pakai str, ini bisa. Jadi yang di sebelah sini ini saya ganti variabel str. Begini aja, ini save tanpa tanda petik ya. Dia nggak akan error, dia sama. Nah, begini. Ya, jadi hello world. Nah, yang bagian bawah juga sama, hello world-nya juga mau diganti langsung str bisa, variabel str begini. Tanpa perlu tanda petik ya, kalau kecuali diketik manual kayak tadi. Itu perlu tanda petik biar nggak error. Yang ini juga hello world ini saya ganti variabel str, ini juga bisa. Save, coba di refresh, hasilnya ke apa, tetap ya sama ya. Oke, seperti ini contohnya untuk yang tadi terakhir itu str replace. Kita lanjutkan lagi di fungsi gabungan ya, yang berupa yang ada explode, implode, dan split. Yang pertama saya coba dulu yang explode dulu. Untuk praktek explode-nya saya buat file baru aja ya. Jadi di sini namanya gabungan string.php. Yes, ini saya edit pakai Notepad++ ya tetap. Terus di sini saya ketikkan sintaksnya sama satu persatu seperti tadi ya. PHP di sini explode variabel str. Nah, di sini saya isikan dengan nama dan isinya hello world. It's a beautiful day. Titik. Oke, di sini jangan lupa tanda petik di akhir. Titik koma di akhir. Di sini saya praktekkan untuk explode ya. Jadi print underscore r buka kurung tutup kurung tanda petik titik koma dulu ya. Jadi di sini explode buka kurung tutup kurung lagi tanda petik 2 ya. Setelah itu di sini koma variabel str. Oke, di sini saya buat baris baru pakai echo ya. br. Nah, begini. Ini saya save. Tadi namanya apa ini? Gabungan string. Nah, di sini saya ganti namanya menjadi gabungan string. Ups, ada yang error ya. Bentar, saya cek dulu. Gabungan string online 4. Online 4, bentar saya lihat lagi ya. Oh, ternyata ini harus pakai spasi ya. Nah, begini. Ini saya save. Setelah itu saya refresh. Nah, munculnya seperti ini. Dia berubah menjadi array. Jadi fungsinya yang explode ini dia membuat teks yang tadi itu apa namanya. Nah, ini dia string yang tadi masih dalam satu kalimat atau satu kata, dia dipecah menjadi satu persatu seperti ini, dipecah menjadi array.
Ini fungsinya untuk explode ya, dia dipecah menjadi array. Kemarin itu penjelasannya apa yang explode? Explode memisahkan teks berdasarkan kriteria tertentu ya. Dia dipecahkan jadi kriteria tertentu, jadi 0 itu hello, 1 word, 2 it's, 3 a, 4 beautiful, 5 day. Fungsinya untuk memecahkan teks. Teksnya dipecah menjadi beberapa kata begini. Oke, kita praktekkan, lanjutin lagi ya untuk prakteknya yang implode. Oke, ini implode ya, implode. Nah, jadi implode ini kebalikannya dari explode ya. Dia nanti ini saya praktekinnya pakai array ya. Array. Jangan lupa titik koma di belakang ya. Nah, di sini saya isi satu persatu jadinya. Hello world, hello world, beautiful day. Nah, saya cek lagi untuk array-nya sudah benar ya. Oke. Nah, di sini saya tampilkan untuk mengimplode echo implode buka kurung tutup kurung tanda petik titik koma, jangan lupa tanda petik, kasih spasi ya. Begini variabel arr array ya. Titik koma udah, di bawahnya ini saya tambahin baris baru. Oke, seperti ini ya. Coba di save dulu, hasilnya seperti apa. Nah, fungsinya implode itu dia menggabungkan dari array menjadi teks ya. Jadi kebalikannya dari explode ya untuk implode ini. Oke, kita lanjutin lagi. Yang terakhir yaitu split. Seperti apa itu split? Kita coba dulu ya. Pakai di sini pakai komentar split. Di sini saya buat variabel tanggal ya. Sama dengan tanda petik 1, ada 2 ya. Titik koma jangan lupa. Ini saya isi tanggal sekarang aja. Tanggal sekarang itu 14 bulan 3 tahun 2021. Di sini list buka kurung tutup kurung ya. Setelah itu variabel tanggal koma, variabel bulan BLN gitu aja ya, koma variabel tahun jadi THN. THN. Setelah itu ini sama dengan split buka kurung tutup kurung tanda petik ya. Tanda petik titik koma ya. Di sini tanda petik 2 kali. Di sini saya kasih di dalamnya tanda petik ini saya tambahin tanda tanda kurung kotak begini. Setelah itu slash di dalamnya sini, slash di dalamnya titik sama strip begini. Nah, setelah itu di luarnya tanda petik kasih koma variabel tanggal. Di bawah sini saya langsung tampilkan ya, echo tanda petik 2 tanggal hari ini. Kasih titik dulu ya untuk seperti tutorial sebelumnya untuk string.
jadi string concatenation ya, bisa dilihat nanti videonya saya taruh di linknya saya taruh di deskripsi. Ini langsung pakai variabel tanggal, titik lagi di sini, tanda petik, spasi ya, bulan, spasi, tanda petik, titik lagi, variabel bln, titik lagi, tanda petik, spasi, tahun, spasi, tanda petik, titik lagi, variabel thn, titik koma. Oke, ini langsung di save ya. Save, hasilnya seperti apa? Ups, dia ada yang error. Undefined function split in C online 14. Online 14 yang nggak dikenal itu split. Coba saya cek dulu ya. Oke, ada perbaikan ya teman-teman ya. Ini dirasa sintak yang saya pakai ini tidak bisa dibaca di di PHP yang terbaru. Jika teman-teman ada yang bisa memakai sintaks yang seperti ini, bisa share di kolom komentar ya. Kemungkinan ada yang keliru atau yang salah ketik dari saya sendiri, bisa share di kolom komentar aja. Oke, di sini saya ganti, bukan saya ganti sih, tetap tanggalnya tetap, cuman ada yang berbeda. Nah, ini dia. Jadi di sini saya contohkan ya, urutan, ukuran begitu ya, urutan aja, urutan A, B, C, D, E begini. Setelah itu di sini saya buat array sama dengan str split. Nah, begini, titik koma jangan lupa ya. Variabel urutan. Urutan. Begini, jadi ini saya tampilkan echo variabel arr buka kurung kotak begini. Nah, begini 0. Saya coba save, hasilnya kayak apa? Nah, ini A. Saya buat baru lagi di bawahnya ya. Di sini saya buat baris baru aja di bawahnya. Begini. Jadi menjadi ini 1 ya. Begini jadi B, seterusnya begitu. Ini saya buat lagi di bawahnya 2 jadi C. Nah, ini fungsi untuk split ya. Oke, kurang lebih seperti ini contoh untuk split ya. Jadi split ini split ini praktek dari fungsi string ya, fungsi string gabungan yang terakhir. Oke, cukup sekian dari video saya. Jika video ini bermanfaat, bisa teman-teman share, dan jangan lupa subscribe video YouTube channel saya Belajar Coding untuk mendapatkan update video tutorial terbaru dari saya. Oke, terima kasih. Ketemu di video berikutnya.